Di sini saya akan menjelaskan tentang Ciliata. Salah satu jenis Ciliata adalah Balantidium coli, adalah jenis parasit yang hidup di dalam usus manusia, babi, anjing, dan primata. Parasit ini merupakan jenis zoonosis yang menyebabkan balantidiosis atau Ciliate dysentery yang menyebabkan infeksi usus dan disentri pada manusia. Infeksi Ciliata ini dilaporkan dari berbagai negara, terutama yang penduduknya banyak memelihara babi. Balantidium coli mempunyai dua bentuk stadium, yaitu stadium trofozoid dan stadium kista. Stadium trofozoidnya berukuran panjang 60-70 mikron dan lebar 40-50 mikron. Mempunyai cekungan di bagian anterior tubuhnya yang disebut peristom, di mana terdapat mulut atau sitostom. Ciliata ini tidak mempunyai usus tetapi mempunyai anus yang terdapat di bagian posterior tubuhnya. Balantidium coli mempunyai dua buah inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus yang berukuran besar dan berbentuk ginjal, sedangkan mikronukleus yang berbentuk seperti bintik kecil yang terdapat di bagian cekungan dari makronukleus. Trofozoid mempunyai dua buah vakuol kontraktil dan beberapa buah vakuol makanan yang berisi sisa-sisa makanan, leukosit, dan enterosit. Daur hidup pada Balantidium coli, stadium kista maupun stadium trofozoid dapat berlangsung pada satu jenis hospes atau inang. Sebagai sumber utama penularan balantidiosis bagi manusia adalah babi, karena hewan ini merupakan hospes definitif alami dan juga bertindak selaku hospes reservoir bagi manusia yang sebenarnya hanyalah hospes insidental bagi parasit ini. Manusia terinfeksi balantidiosis coli akibat tertelan air atau makanan mentah yang tercemar tinja babi yang mengandung kista infektif parasit ini. Dalam usus besar, kista berubah menjadi bentuk trofozoid yang kemudian akan tumbuh dan berkembang memperbanyak diri dengan cara pembelahan sel atau secara konjugasi dalam lumen usus atau di dalam submukosa usus. Reproduksi konjugasi terjadi dengan cara dua trofozoid membentuk kista bersama, lalu bertukar material inti, akhirnya berpisah kembali menjadi dua trofozoid baru. Jika lingkungan di dalam usus kurang sesuai dengan hidup parasit, maka trofozoid akan berubah menjadi bentuk kista. Perubahan patologi pada parasit ini dapat menyebabkan terjadinya ulserasi pada usus besar, yang menimbulkan perdarahan dan pembentukan lendir. Tinja penderita akan berdarah dan berlendir. Gejala klinis dan diagnosis balantidiosis. Untuk menegakkan diagnosis pasti balantidiosis, harus dilakukan pemeriksaan parasitologis atau tinja untuk menemukan kista atau trofozoid Balantidium coli. Penderita yang menderita infeksi akut akan menunjukkan gejala klinis dan keluhan berupa disentri berat yang berdarah dan berlendir, disertai nyeri perut dan kolik yang intermiten. Penderita balantidiosis tidak mengalami demam. Balantidiosis kronis umumnya bersifat asimptomatis, meskipun kadang-kadang dijumpai diare berulang yang diselingi terjadinya konstipasi. Pengobatan dan pencegahan balantidiosis coli dapat dicegah penularannya dengan selalu menjaga kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan, agar tidak tercemar dengan tinja babi. Masak makanan dan minuman akan mencegah penularan parasit ini pada manusia.
Selain itu, peternakan babi harus ditempatkan jauh dari permukiman penduduk dan tidak mencemari saluran air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dan obat yang dapat diberikan adalah ada oksintrasiklin dengan dosis dewasa 4 kali 500 mg per hari dan dosis anak-anak adalah 40 mg per kilogram berat badan, maksimum 2 gram per hari selama 10 hari. Dan ada metronidazol dapat diberikan dengan dosis 3 kali 750 mg per hari untuk dewasa dan untuk anak-anak adalah 35 per 50 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 3 dosis selama 5 hari. Dan ada iodoquinol yang diberikan dengan dosis 3 kali 600 mg per hari untuk dewasa dan untuk anak-anak 40 mg per kilogram per hari terbagi dalam 3 dosis selama 20 hari. Mastigophora atau Flagellata. Protozoa yang termasuk dalam kelas Mastigophora mempunyai flagel sebagai alat untuk bergeraknya. Berdasarkan atas tempat hidupnya, terdapat 2 kelompok Flagellata yaitu Hemoflagellata yang hidup di dalam sistem peredaran darah dan jaringan, dan kelompok Flagellata usus, Flagellata mulut dan Flagellata genital. Anggota golongan Hemoflagellata adalah Trypanosoma dan Leishmania, dan termasuk golongan Flagellata usus adalah Chilomastic mesnili, Trichomonas hominilis, Enteromonas hominilis, Embatomonas intestinalis, dan Giardia lambia. Trichomonas vaginalis termasuk Flagellata genital, sedangkan Trichomonas tenax termasuk Flagellata yang hidup di mulut. Flagellata usus, mulut, dan genital. Flagellata pada umumnya mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk trofozoid dan bentuk kista, kecuali Trichomonas yang hanya mempunyai bentuk trofozoid. Dari Blepharophlas, pada trofozoid keluar lebih dari 1 flagel dan tidak semua Flagellata mempunyai undulating membran. Setiap spesies Flagellata mempunyai inti yang khas bentuknya. Proses reproduksi Flagellata berlangsung dengan cara membelah diri. Stadium infeksi Flagellata yang dapat ditularkan adalah bentuk kista. Daur hidup lengkap Flagellata hanya membutuhkan 1 jenis tuan rumah atau single host. Pada kelompok Flagellata usus dan genital hanya Giardia lambia dan Trichomonas vaginalis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Selanjutnya ada Trichomonas. Terdapat 3 jenis spesies Trichomonas yang hidup pada manusia, yaitu Trichomonas vaginalis yang hidup di saluran urogenital, dan Trichomonas hominis yang hidup di usus, dan Trichomonas tenax yang hidup di dalam rongga mulut. Trichomonas vaginalis dapat menyebabkan trichomoniasis pada manusia. Trichomonas hanya mempunyai 1 stadium, yaitu bentuk trofozoid, sedangkan bentuk kista tidak pernah dijumpai. Trichomonas mempunyai bentuk seperti buah pir dan panjang badan antara 10-12 mikron. Hanya terdapat 1 inti yang bentuknya lonjong. Inti ini terletak di bagian tubuh anterior yang membulat. Berada di dekat mulut parasit, terdapat 3-5 flagel bebas di daerah anterior tubuh. 1 flagel yang paling tebal berjalan ke arah belakang sepanjang tepi tubuh,
membentuk undulating membran lalu keluar dengan bebas di bagian posterior tubuh parasit. Aksostil berjalan dari tengah tubuh parasit dan berakhir di ujung tubuh dengan posterior sehingga bentuknya seperti ekor. Trichomonas vaginalis. Penyebaran infeksi Trichomonas vaginalis atau disebut Trichomoniasis vaginalis bersifat kosmopolit, terutama banyak diderita oleh wanita. Pada penderita Trichomoniasis vaginalis, parasit ini dapat ditemukan pada alat kelamin maupun saluran kencing baik wanita maupun laki-laki. Parasit ini mempunyai bentuk piriform atau tidak berwarna dan hanya mempunyai satu inti lonjong yang mempunyai butiran-butiran halus. Parasit mempunyai 4 flagel yang berukuran sama panjang, sekitar 13-18 mikron, yang keluar dari badan bagian anterior dan satu flagel yang berukuran lebih pendek dari ukuran panjang parasit, berjalan di sepanjang tepi undulating membran menuju ke arah belakang badan. Penularan trichomoniasis. Trichomonas vaginalis ditularkan melalui kontak langsung, misalnya melalui persetubuhan atau melalui kontak tidak langsung, misalnya karena menggunakan bersama handuk, alat-alat toilet, atau barang pribadi lainnya. Bayi dapat tertulari parasit ini dari ibu melalui jalan lahir pada waktu berlangsung proses persalinan. Gejala klinis. Trichomoniasis vaginalis pada penderita perempuan dapat berupa vaginitis, uretritis, vulvitis, dan cervicitis. Gejala klinis yang khas pada penderita perempuan berupa terbentuknya cairan vagina atau floor albus, rasa gatal dan panas di dalam vagina dan di daerah sekitarnya. Kelainan patologi trichomoniasis pada perempuan umumnya berderajat ringan, berupa pelunakan, keradangan, dan erosi permukaan selaput lendir yang tertutup cairan berwarna kuning dan berbuih. Dan pada penderita laki-laki dapat mengalami infeksi pada prostat atau prostatitis, vasikel seminal, dan uretra. Gangguan klinis yang diderita penderita pria umumnya sangat ringan, berupa keluarnya cairan putih dari uretra yang hanya dikeluhkan oleh kurang dari 10% penderita laki-laki. Diagnosis. Trichomoniasis menunjukkan gejala klinis yang khas, yaitu terjadinya floor albus disertai rasa gatal dan panas di dalam vagina dan di daerah sekitar vagina. Untuk menentukan diagnosis pasti trichomoniasis vaginalis, dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk menemukan parasit yang aktif bergerak pada sekret vagina. Apabila pada pemeriksaan mikroskopis langsung atas sekret vagina tidak ditemukan parasit, biarkan parasit dapat dilakukan atas sekret vagina, cairan uretra, cairan prostat, atau air mani untuk menemukan Trichomonas vaginalis. Pengobatan trichomoniasis. Ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk membasmi Trichomonas vaginalis, yaitu metronidazol adalah obat pilihan yang dapat diberikan dengan dosis yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, obat ini diberikan 2 kali 500 mg per hari selama 7 hari atau 2 gram dosis tunggal yang diberikan pada malam hari. Dosis anak adalah 15 mg per kilogram berat badan per hari terbagi dalam 3 dosis minum. Untuk pengobatan lokal, metronidazol dapat diberikan dalam bentuk tablet vaginal dengan dosis 500 mg per hari selama 10 hari. Untuk penderita laki-laki,
Obat ini diberikan 2 kali 250 mg per hari selama 10 hari atau 2 gram dalam bentuk dosis tunggal yang diberikan malam hari. Adapun obat-obat lainnya yaitu tinizol diberikan per oral dengan dosis dewasa 2 gram dosis tunggal. Sedangkan dosis tunggal anak 50 mg per kilogram berat badan maksimum 2 gram dan seknidazol diberikan per oral dengan dosis 2 gram sebagai dosis tunggal. Dan ada nimorazol diberikan dengan dosis 2 kali 250 mg per 6 hari atau diberikan 2 gram dalam bentuk dosis tunggal. Dan ada orinidazol atau tiberal diberikan dengan dosis 2 kali 750 mg atau dosis tunggal 1500 mg. Giardia lamblia. Parasit ini disebut juga sebagai Lamblia intestinalis atau Giardia intestinalis dan penyakit yang ditimbulkannya disebut giardiasis. Lalu ada tempat hidup. Giardia intestinalis hidup di dalam duodenum dan jejunum bagian atas dengan cara melekatkan diri pada bagian usus tersebut. Lalu sebaran geografis. Giardia lamblia tersebar kosmopolit di daerah tropis dan subtropis. Epidemi giardiasis pada waktu ini menjadi masalah kesehatan di Amerika dan negara-negara maju lainnya karena merupakan new emerging disease. Tingginya penderita AIDS atau HIV di negara-negara menyebabkan jumlah penderita giardiasis secara klinis sangat meningkat karena rendahnya imunitas penderita. Morfologi. Terdapat dua bentuk Giardia lamblia, yaitu bentuk trofozoid dan bentuk kista. Bentuk trofozoid yang mirip buah pir dengan tubuh yang bilateral simetris, panjang trofozoid sekitar 14 mikron dengan lebar sekitar 7 mikron, mempunyai ujung anterior yang melebar dan membulat. Sedangkan bagian posterior meruncing, permukaan bagian dorsal cembung, sedangkan bagian ventral cekung. Trofozoid mempunyai 4 pasang flagel yang panjangnya antara 12-15 mikron, 2 aksotil, dan 2 inti. Kista Giardia lamblia yang berbentuk lonjong mempunyai 2-4 buah inti. Lalu di sini ada cara infeksi. Giardia lamblia ditularkan melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja yang mengandung kista infektif. Parasit yang dibawa oleh lalat atau lipas 30 menit sesudah tertelan bentuk kista akan berubah menjadi bentuk trofozoid yang akan memperbanyak diri sesudah parasit mencapai duodenum. Jika lingkungan duodenum tidak sesuai lagi untuk kehidupannya, trofozoid akan meninggalkan duodenum, masuk ke dalam saluran empedu atau kandung empedu, dan kemudian berubah bentuk menjadi bentuk kista. Dan lanjut, di sini ada gejala klinis dan diagnosa giardiasis. Infeksi ringan umumnya jarang menimbulkan gejala klinis. Akibat pengaruh toksin, iritasi usus, kerusakan jaringan usus, terjadi radang kataral yang menyebabkan terjadinya gejala klinis dan keluhan berupa demam, nyeri perut, gangguan perut di daerah epigastrium, mual, muntah, dan kembung. Penderita juga mengalami diare, sindrom malabsorpsi vitamin A, dan lemak serta anemia. Akibat infeksi Giardia lamblia, penderita juga menunjukkan gejala alergi terhadap parasit ini. Pengobatan giardiasis. Obat pilihan untuk giardiasis adalah metronidazol, nitazoxanide, dan tinidazol. Metronidazol dengan dosis dewasa 3 kali 250 mg sehari diberikan selama 5 hari atau 2 gram sehari selama 3 hari. Dosis untuk anak adalah 3 kali 5 mg per kilogram berat badan yang diberikan selama 5 hari. Nitazoxanide diberikan pada orang dewasa dengan dosis 2 kali 500 mg selama 3 hari. Dosis anak umur 1-3 tahun 2 kali 100 mg selama 3 hari. Umur 4-11 tahun 2 kali 200 mg selama 3 hari. Tinidazol diberikan pada orang dewasa dengan dosis tunggal 2 gram. Sebagai dosis tunggal untuk anak adalah 25-50 mg per kilogram berat badan.
Pencegahan giardiasis. Karena manusia merupakan sumber infeksi utama giardiasis, maka pengobatan penderita dan karir giardiasis dengan baik juga merupakan salah satu cara pencegahan penularan penyakit ini. Memasak makanan dan minuman dengan baik serta menjaga kebersihan makanan dan minuman serta mencegah tercemar oleh tinja yang dibawa oleh lalat, lipas, dan tikus. Membuat kakus yang higienis serta melarang pemakaian tinja segar untuk menumpuk tanaman dapat mencegah penyebaran giardiasis pada masyarakat. Lanjut ke flagellata yang tidak patogen. Di dalam usus manusia terdapat beberapa spesies flagellata tidak patogen yang harus dapat dibedakan morfologinya dari flagellata patogen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah menetapkan diagnosis sehingga pengobatan dan pencegahan flagellata patogen dapat dilaksanakan dengan tepat. Flagellata yang tidak patogen tersebut adalah Enteromonas hominis, lalu ada Embodomonas intestinalis, dan Scholomastix mesnili yang hidup di dalam usus manusia. Enteromonas hominis, flagellata ini mempunyai dua bentuk atau stadium parasit, yaitu bentuk protozoa dan bentuk kista. Stadium trofozoid mempunyai bentuk seperti buah pir yang berukuran 4x8 mikron. Trofozoid mempunyai satu inti yang terletak di bagian anterior tubuh parasit. Parasit mempunyai 4 flagel, 3 flagel keluar dari bagian anterior, sedangkan bagian posterior hanya terdapat 1 flagel. Stadium kista parasit berbentuk lonjong berukuran 4x8 mikron dan mempunyai 1-4 buah inti. Lalu ada Scholomastix mesnili. Trofozoid parasit ini berbentuk buah pir dengan ukuran sekitar 5x15 mikron, sedangkan inti parasit berbentuk bulat, terletak di bagian anterior di dekat sitostom yang berukuran besar. Stadium trofozoid mempunyai 3 flagel bebas yang terletak di bagian anterior dan 1 flagel yang terdapat di dalam sitostom. Parasit ini tidak mempunyai undulating membran maupun aksostil. Stadium kista parasit yang berukuran 7-10 mikron berbentuk seperti buah lemon dengan bagian anterior kista lebih langsing dibandingkan dengan bagian posterior. Kista Scholomastix mesnili hanya mempunyai 1 inti yang terletak di bagian tengah kista. Lalu ke Embodomonas intestinalis. Trofozoid parasit ini mempunyai bentuk yang lonjong dengan ukuran 3x5 mikron. Di bagian anterior berdekatan dengan sitostom terletak inti. Dari bagian anterior tubuh trofozoid juga keluar 2 flagel. Bentuk kista seperti buah pir berukuran 4-5 mikron dan hanya mempunyai 1 inti. Perbedaan morfologi flagellata, terdapat 5 spesies flagellata yang penting, baik yang patogen maupun yang tidak patogen. Spesies-spesies ini harus dibedakan morfologinya dengan memperhatikan bentuk trofozoid, ukuran, dan jumlah serta lokasi tempat keluarnya flagel. Lalu di bawah ada tabel 2 perbedaan morfologi trofozoid flagellata. Lalu ada flagellata darah dan jaringan. Flagellata yang hidup di dalam darah atau haemoflagellata atau jaringan tubuh manusia atau hewan banyak yang sebagian besar masa hidupnya berada di dalam tubuh vertebrata dan sebagian lainnya berada di dalam tubuh serangga yang bertindak sebagai hospes perantara. Banyak spesies flagellata yang sebagian besar tidak patogen dan ditemukan di dalam darah dan jaringan hewan mamalia seperti burung, ikan, reptil, amfibi, dan ikan. Trypanosomidae adalah keluarga flagellata. Famili Trypanosomidae mempunyai sifat poliformik atau terdapat dalam berbagai bentuk parasit yang morfologinya berbeda-beda dengan struktur umum tubuh sebagai berikut. Ada bentuk tahapan daur hidup. Trypanosomidae mempunyai 2 bentuk umum atau stadium,
Yang pertama, stadium flagellata yang langsing, memanjang, dan sering melengkung, dan stadium non-flagellata yang berbentuk bulat atau lonjong. Pada permukaan tubuh parasit ini terdapat lapisan yang lentur atau peliker. Lalu ada bentuk inti. Inti bentuknya bulat atau lonjong dan letaknya di tengah tubuh parasit. Fungsi inti adalah menyediakan makanan bagi parasit. Karena itu, inti disebut juga sebagai trofonukleus. Lalu ada kinetoplas, struktur yang bentuknya bulat atau berbentuk batang yang ukurannya lebih kecil daripada inti. Ini terletak di depan atau di belakang inti. Terdapat dua komponen kinetoplas, yaitu benda parabasal atau parabasal body dan pelevaroplas atau blepharoplas. Lalu ada flagel. Organ untuk bergerak flagellata ini berbentuk seperti cambuk halus yang keluar dari blepharoplas. Flagel tidak selalu terdapat pada semua stadium flagellata. Lalu ada undulating membran. Karena flagellata melingkari badan parasit, maka berbentuk kurva-kurva